Nampak yang dah lama tak nampak, hari ini datang. Datang. Alhamdulillah lah. Okay. Come back again. Tak apalah, untuk sementara waktu kan, yang penting balik lagi ke sarangnya gitu. Sekejap Tes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada makan semua ya? Alhamdulillah. Kalau belum sama berarti dengan saya. Saya belum lagi lah. Saya lagi dari tadi pagi. Tapi alhamdulillah. Terima kasih. Kalau makan dulu nanti gamenya lama. Saya pun ada jadwal lagi. Oke lah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hinggalah ke hari ini, terutamanya adalah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Berkat nikmat panjang umur tersebutlah kita dapat bersua kembali. Yang lama tak nampak, sekarang nampak lagi. Itu berkat panjang umur dan hatinya masih ditetapkan keimanannya. Oleh karena itu walaupun perginya kemana, sibuk apapun balik lagi, ke tempat yang penuh barokah. Insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga bagi sahabat-sahabat kita yang mungkin belum lagi sampai, yang masih on the way, mudah-mudahan on the way-nya selamat, dan juga mudah-mudahan dapat jugalah bergabung dengan kita sama-sama, untuk kita saling mengingati antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kesyukuran yang kita hadirkan, Allah menambahkan lagi nikmat yang luas, yang lebih baik lagi kepada kita semuanya. Pertama dan yang paling utama juga tidak kalah pentingnya, yaitu untuk kita senantiasa berusaha keras semaksimal mungkin untuk kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita semua termasuk kepada golongan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita curahkan bagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ampunkan dosa dan kesilapan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah juga permudahkan urusan pekerjaan kita, urusan keluarga kita, dan juga bagi yang mungkin di antara kita ada yang kurang sehat, ada juga yang mempunyai masalah, masalah dengan pekerjaan, majikan, masalah dengan suami, keluarga, mudah-mudahan dengan berselawat Allah anugerahkan kita jalan keluar yang terbaik. Allah berikan keringanan, kesulitan yang menimpa kita. Apapun, bagaimanapun, kita hidup di dunia ini mesti diteruskan selagi mana hayat dikandung badan. Untuk kita terus optimis, positif, yakin, yang Allah tidak tidur, yang Allah pasti akan mendengar doa kita, yang pastinya Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, senang ataupun susah, tetaplah beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuasa. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita mampu hanyalah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Dengan usaha yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah melihat itu sebagai usaha yang telus. Kata orang sini telus. Kita tulus. Yang tulus. Yang tulus, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan. Selagi mana kita mempunyai keyakinan yang seperti itu, insya Allah apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Dan setiap apa juga yang kita lakukan, insya Allah pastinya Allah akan menjadikannya sebagai bentuk kebaikan. Karena kita selalu setiap apa yang kita niatkan hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap kepada Allah, seperti mana kita selalu ucapkan dalam zikir kita, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban pada hari ini. Tidak lama, udah 1 minggu lah, 1 minggu bulan Sya'ban. Minggu hadapan sudah nisfu Sya'ban. Walau bagaimanapun sibuk kita dalam mengurus pekerjaan kita, dalam mengurus keperluan kehidupan kita, baik untuk diri kita di sini ataupun juga untuk keluarga kita yang kita sayangi, tetaplah kita mengambil peluang ketika mana kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Berarti itu kalau kita berada di dalam bulan Sya'ban, maka bulan Ramadan itu sudah diambang pintu. Tinggal kita bagaimana mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Pada hari ini insya Allah ingin saya kongsikan beberapa berkenaan tentang bulan Sya'ban. Dan juga
untuk peringatan bersama, hati-hati juga ketika sering kali banyak datang baik itu bulan yang mulia bulan Muharram ke, bulan Rajab ke, bulan Sya'ban, seringkali ada juga sebaran-sebaran tentang kelebihan-kelebihan yang mengandungi hadis-hadis palsu. Jadi ini juga perlu diingat bersama. Jangan sampai menyambut ketibaan bulan yang mulia dengan kita buat dosa. Apa dosanya? Menyebar hadis palsu. Itu dosa besar tau. Ya kan? Hadis palsu ini sama sahaja dia memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaiknya apabila kita menerima informasi berkenaan tentang kelebihan dan sebagainya, kita tak tahu pasti ini sama ada betul atau tidak, hadisnya sahih atau lemah atau palsu, baik untuk kita menanyakan kepada yang tahu. Paling tidak kita cross check terlebih dahulu. Cross check. Mungkin kita tak tahu siapa nak kontak ustaz siapa, kita pun tak tahu, kan? Kita boleh search Google sahaja, tapi pastikan kita mengambil daripada link yang boleh dapat dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Seperti laman web Majelis Ugama Islam Singapura, Kementerian Ugama, organisasi yang muktabar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, di Indonesia lah, Persis dan sebagainya lah. Jangan yang kita tak tahu, tak jelas linknya apa itu, kita mengambil yang kita sendiri dah tahu. So cross checknya pertama tu, kalau kita tak ada konteks personal dengan ustaz, baik gitu aja. Tapi kalau kita ada konteks personal, lebih baik kita menanyakan hal tersebut kepada ustaz secara langsung. Adakah ini betul? Kenapa? Fas'alu ala ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ala ahla dzikri, kepada orang yang pakar, kepada orang yang tahu tentang perkara yang Anda tidak tahu. Dalam hal keagamaan mestilah kita merujuk kepada para asatizah, alim ulama, itu. Karena apa? Urusan panduan agama itu adalah mesti merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis. Itu. Urusan agama ini bukan memandai-mandai lah. Bukan sesuka hati. Bukan seenak udele dewe, kan? Tapi harus sakarepe dewe, kan? Tapi harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Apa salahnya Ustaz? Kan ini untuk motivasi kita berbuat amal kebaikan. Ya, silahkan, boleh sahaja. Tapi keutamaan motivasi itu apabila tidak ada di dalam hadisnya, jangan disebutkan ini daripada hadis. Ingat loh, ketika kita mengatakan ini adalah dari hadis, berarti daripada Rasulullah SAW. Rasulullah yang bercakap. Sedangkan Rasulullah tak pernah bercakap, itu adalah satu fitnah. Yang kita fitnah bukan sembarang-sembarang orang. Nabi kita sendiri yang kita fitnah. Maka lain dosanya. Lain dosanya. Oleh karena itu, ancamannya adalah neraka.
Kan? Sebegitulah. Oke. Jadi itu sebagai peringatan bersama untuk kita apa? Berhati-hati. Dalam kita menyebarkan tentang risalah keagamaan. Jangan kita sendiri ini kadang kita ni gatal, ya kan? Nak sharing aja. Padahal diri kita tuh belum habis baca tuh. Ya kan? Ingat bacanya judulnya aja, kan? Malam bulan bulan Sya'ban. Wah, ini bagus ini kan. Langsung share padahal kita sendiri belum baca. Jadi jangan sampai begitulah. Apapun ininya baca dulu terlebih dahulu, diteliti dulu, baru sekiranya ini barulah kita meng-share. Walaupun itu kebaikan sekali lagi, namun tadi dasar kebaikan itu apabila disandarkan tentang agama, tentang keagamaan, maka harus merujuk kepada Al-Quran, harus merujuk kepada dalil yang kuat. Kalau lemah, hadisnya lemah, dhaif, itu masih boleh diterimalah. Kenapa? Mungkin di riwayat yang lain ada yang menyatakan ini hadisnya kuat. Tapi kalau maudhu, itu yang maudhu tuh yang kita tahu. Maudhu ini palsu. Itu yang kita khawatirkan. Salah satu yang ingin saya kongsikan hadis yang sahih berkenaan tentang bulan Sya'ban ini yaitu riwayat An-Nasa'i, bab puasa, nomor hadisnya itu 2317, menyatakan bahwasanya daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Sya'ban. Nabi SAW bersabda, qala dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat yang menyatakan, saya tak pernah nampak engkau berpuasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan itu yang banyaklah yaitu di dalam bulan Sya'ban. Maka Rasulullah menjawab tadi, iya itu bulan Rajab itu adalah bulan yang mana manusia sering lalai akannya, yaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini menurut hadis tadi yaitu bulan yang sering dilupakan oleh kalangan manusia. Kenapa? Karena letaknya di antara dua bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, puasa berada di tengah-tengah. Selalunya orang menyambut besar-besaran yaitu di dalam bulan Rajab. Betul tak? Bulan Sya'ban ya biasa-biasa saja. Kadang dilupakanlah, mudah dilupakan sehingga kan orang lupa untuk dirinya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan.
Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bulan tersebut yaitu bulan Rajab ya wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana Allah angkat catatan amal perbuatan manusia ini selama 1 tahun. Jadi di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Okay. Jadi catatan kita ni sepanjang 1 tahun daripada Ramadan sampailah ke bulan Rajab, catatan itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit di dalam bulan Sya'ban. Oleh karena itu fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu, bahwasanya amal 1 tahun itu akan diangkat catatannya itu, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa. Di sini fa uhibbu an yarfa, aku suka kalau ketika mana amalan aku itu diangkat ke langit, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sekali lagi, makna apa di dalam hadis ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid ini menunjukkan apa? Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih gemar amalannya diangkat ketika baginda dalam keadaan berpuasa. Nabi suka macam tu. Jadi hal yang utama yang harus kita lakukan, ya kita harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu mencari amalan-amalan yang lain. Ya kan? Ini dahulu Rasulullah tu suka kalau amalannya time diangkat itu lagi berpuasa, maka juga kita harus begitu. Jadi amalan yang utama di dalam bulan Sya'ban untuk kita memperoleh keberkahan dan kebaikan, maka apa? Yang kita lakukan adalah dengan memperbanyak puasa. Seberapa banyak Ustaz? 1 bulan penuh ke tak? Atau macam mana? Ya silahkan. Kemampuan anda berapa banyak? Kan? Di bulan Sya'ban. Ya, masih boleh. Yang tak boleh itu adalah 2 hari sehari sebelum Ramadan. Karena itu dinamakan Yaumusyak. Apa Yaumusyak? Hari ragu-ragu. Khawatir kita puasa besoknya sudah Ramadan. Khawatir kita puasa padahal hari itu udah masuk Ramadan, kan tak boleh. Namun ada yang membolehkan untuk kita berpuasa sampai akhir di bulan Sya'ban, yang apabila kita ni selalu melakukan ibadah puasa sunnah. Boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu yang baru nak terhege-hege. Orang dah nak bulan Ramadan barulah dia nak pasang niat, aku nak puasa lah, kayak gitu. Padahal sebelum-sebelumnya tak ada nak terfikir nak puasa. Tak biasa dia berpuasa. Tapi tiba-tiba je injury time bulan Sya'ban dia nak puasa, itu yang tak boleh. Tapi kalau selalu yang mengamal puasa seperti Isnin Khamis, puasa sunnah Nabi Daud, silakan. Tidak mengapa. Jadi ada pengecualian.
Lebih-lebih lagi lah, ingin saya mengingatkanlah kepada anda semua, selalunya ya kaum perempuan pastinya mempunyai hutang puasa. Betul tak? Maka alangkah baiknya memanfaatkan bulan Sya'ban itu untuk kita membayar puasa. Kan? Itu. Ya, jangan sampai kita puasa sunnah kita tunaikan sedangkan hutang yang wajib kita abaikan. Ini terbalik. Ya. Tak boleh, tak dapat nanti keutamaannya. Kenapa? Kita masih berhutang dengan yang wajib. Jadi utama yang wajib dahululah kita harus selesaikan. Jangan sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Belum kunjung kita membayarnya. Maka tadi kita harus menerima konsekuensi kena saman, kena denda dengan Allah, yaitu dengan bukan sahaja wajib bayar puasa, ya, tetapi juga harus diikuti dengan membayar fidyah, yaitu. Ini banyak orang yang mengambil mudah, ya kan? Dan ingat, fidyah itu dia akan double. Tahun ini tak bayar, tahun depan yang tadinya $1 jadi $2. Yang tadinya kalau 3 tahun dah jadi $3. So begitu. Seterusnya lah kalau 40 tahun dah tak bayar, satu hari $40 lah. Kalau 30 berapa? 40 kali 3 dah 1.200. Ya, itulah. Mungkin lebih. 12.000 harganya. Pasal $40 satu hari. Dikalikan 40. Itu satu hari. Tapi dia sampai umur 40 tahun tak bayar. So kan jadi double tuh, jadi 40. Yang tadinya $1 jadi $40 satu hari. Jadi sampai 12.000. 40 tahun tau. Bukan 1.200. Jadi 12.000. Okay? Tapi Ustaz, macam mana kalau saya tak mampu juga bayar? Ya tanggung jawablah di akhirat. Jangan sampai itu jadi beban, penghalang untuk kita. Oleh karena itu tunaikan terus, ya kan? Qada puasa itu sebelum datang bulan Ramadan. Selesai hutangnya. Itu khusus kepada kaum hawa yang meninggalkan puasa dikarenakan haid, dikarenakan nifas. Tapi kalau seseorang itu yang sakit, macam orang tua, dia tak double lah. Fidyahnya tetap $1 ya $1. Sebanyak hari yang dia tinggalkan. So ada perbezaan. Kalau ada orang tua kan memang dia tak kuat. So begitu. Itu yang perlu diambil kira lah. Jadi sangat jelas di situ. Tambahan pula juga bulan Sya'ban juga adalah bulan yang sering manusia lalai, disebabkan bulan ini terletak antara 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Jadi mari kita sama-sama mengambil peluang. Kita berada di bulan Sya'ban, kita mengharap keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu untuk kita berpuasa, ya kan? Karena mungkin kita letih karena pekerjaan dan sebagainya, maka
ya cukuplah untuk dengan kita berbuat kebaikan. Ya, apa sahaja kebaikannya. Ya, maka kita kebanyakan kalangan masyarakat kita meyakini amalan kita 1 tahun itu diangkat pada malam nisfu Sya'ban. Namun ini bukan pendapat yang mutlak lah. Kan? Yang 100% betul. Tak. Ya. Itu. Cuma kita meyakini bersama pada pada nisfu Sya'ban tersebutlah Allah angkat amalan kita. Oleh karena itu pada malam nisfu Sya'ban nanti jatuh pada hari Sabtu kalau tak silap, Sabtu hadapan, ya kan, malam Ahad. Sabtu malam Minggu itu adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi buatlah kebaikan. Jangan kita melupakan. Ya, ambil peluang tuh. Allah panjangkan umur kita. Ya. Dan ketika kita mengetahui bulan Sya'ban, kedatangan bulan Sya'ban, ini dah datang nisfu Sya'ban, maka kita apa? Harusnya kita semakin kita bergembira. Kenapa? Kita dah dekat, dah hampir dengan bulan Ramadan yang kita rindui. Jangan rindunya bukan nak memakai baju raya, baju baru. Bukan rindu karena nak jalan hari raya, nak berkunjung di bazar Ramadan. Bukan nak balik kampung, bukan. Tapi bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, di mana ketika datangnya bulan Ramadan, Iza dakhala Ramadan futihat abwabal jannah. Jika datang saja bulan Ramadan, Allah tu buka pintu surga. Kan? Wa ghuliqat abwaban nar. Dan Allah tutup tu pintu neraka. Terus lagi apa? Wasul silatis syayatin. Allah ikat tu setan tu. Setan-setan Allah ikat. Allah penjarakan. Ada kan? Ini yang membuat kita tuh gembira datang bulan Ramadan tuh. Karena apa tadi? Kelebihan, keistimewaan, pahala yang berlipat ganda. Itu dikiaskan dengan pintu surga. Itu seolah-olah memang Allah terbuka luas. Seolah-olah pintu neraka tuh tak ada. Karena apa? Orang sibuk untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, harapan, kegembiraan kita menyambut dalam bulan Ramadan itu jauh-jauh hari kalau orang salafus soleh 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan itu udah banyak berdoa supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Ini amalan para salafus soleh, orang-orang yang dahulu. 6 bulan. Nah, kita 6 bulan boro-boro mau ingat Ramadan kan. Boro-boro kita mau ingat berdoa untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Masuk Sya'ban baru ingat kita, oh iya nak dekat Ramadan. Barulah kita doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang itu. Selalunya yang kita dengar gitu, time Rejab baru kita ini. Tapi kalau mengikut as-salafus saleh, dia itu tadi 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan mereka bertungkus-lumpus dalam berdoa itu meminta supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada karena suatu keberuntungan yang amat besar ketika mana Allah panjangkan usia kita dan bertemu dengan bulan Ramadan. Itu adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu, para salafus saleh, para alim ulama dahulu itu sangat-sangat menunggu momentum datangnya bulan Ramadan. Kita mengharap kelebihan-kelebihan itu.
Karena besar sungguh banyak rahmat Allah yang eh, yang akan kita perolehi. Oleh karena itu kita jangan jugalah eh, berputus asa putus untuk kita doa meminta bertemu dengan bulan Ramadan. Selalu itu jadi. Selain daripada berpuasa, maka sokonglah doa untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi doa dan doa. Doa mintanya apa? Bukan minta baju baru, kan? Tapi doa uh, apa? Uh, doa meminta bertemu dengan bulan Ramadan. Itu. Terus lagi yang ketiganya, yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengetahui yang kita ini sudah berada di tengah bulan Sya'ban. Berarti bulan Ramadan itu sudah diambang pintu ya. Sudah di depan mata kita. Maka harus kita mengadakan memperbetulkan niat. Sekali lagi, memperbetulkan niat. Jangan sampai tadi niatnya salah. Ramadan yang kita tunggu-tunggu bukan untuk niat ibadah karena Allah, tapi niatnya apa? Tadi, nak balik kampung. Niatnya kan, niat nak apa nak aku pakai baju apa tahun ini. Kan temanya tema apa kan itu. Warnanya warna apa tahun ini yang boleh ini. Dan sudah mulai browsing dan tema baju hari raya. Seniatnya begitu. Maka penting jadikan momentum bulan Sya'ban itu untuk kita memperbetulkan niat. Kalau niat yang betul, pastilah niat yang betul adalah apa? Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan pun haruslah kita laksanakan karena apa? Allah Ta'ala. Jangan sampai kita niat hanya sebatas ikut-ikutan saja. Ramadan dijadikan sebagai event tahunan. Kegiatan tahunan saja, rutinitas tahunan. Jangan salah niat. Karena tadi fatal akibatnya kalau salah niat. Karena tadi dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan dengan rasa keimanan, percaya sepenuhnya yang puasa itu adalah perintah Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh amal ibadah, baik puasanya, baik tarawihnya nanti, baik qiyamul lailnya, baik tadarusnya yang kita lakukan, semuanya hanyalah karena Allah. Even balik kampung pun karena Allah. Jadi begitu. Kalau kita sudah tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hati kita tak mudah diganggu oleh besaran diskon. Itu. Tak mudah terganggu ketika berpuasa dengan lezatnya dan manisnya minuman yang ada di bazar Ramadan. Sehingga kan apa?
terjadinya pembaziran. Yang harusnya kita menghabiskan masa puasa kita dengan kegiatan bertadarus, berzikir, kita habiskan di pasar-pasar. Kita habiskan waktunya di mall-mall. Ngadem aja katanya. Kan gitu. Kan jangan. Ya, itu oleh karena itu penting untuk kita meluruskan niat. Dan yang keduanya, yang kedua pun tak kalah pentingnya. Yang kedua, berapa? Yang keempat. Betul tak yang keempat? Itu kan. Belum lagi keluar. Ini opo iki ya? Jadi kalau saya salah, tak ada orang yang dapat membetulkan ini. Piye itu Ya. Ini yang keempat. Yang keempat. Tadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Banyak puasa. Ya, di bulan Sya'ban. Terus apa yang keduanya? Berdoa. Kan? Doa. Cita-cita supaya tercapai jumpa dengan bulan Ramadan ya melalui doa. Ikut amalan salafus saleh. Terus lagi yang ketiganya apa? Diskon. Ngadem di mall. Itu yang diingat, Masya Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiganya luruskan niat. Tanamkan niat yang betul karena Allah. Jangan sampai salah niat. Ini kalau terlalu kenyang nih begini. Nggak nyantol yang di ini kan. Piye ya. Jadi yang keempat, ini yang keempat. Yang keempat tak kalah pentingnya juga, Ini saya bawa catatan ini, capek-capek saya mencatat, awak semua tak ada ingat. Yang keempat ini adalah apa? Jadikan untuk kita bulan Sya'ban ini membekalkan diri dengan ilmu. Khususnya ilmu berkenaan tentang puasa. Beza seseorang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu dengan orang yang beribadah disertai ilmu. Beda. Kualitasnya berbeza. Ya tadi kalau orang yang tidak ada ilmu, puasanya ya puasa hanya sebatas menahan lapar dan dahaga sahaja. Karena apa? Ya tadi puasa-puasa ngerumpinya jojong baik, kan gitu. Ngegosipnya hayu jalan terus. Kan? Sebegitu. Tapi lain kalau kitanya sudah dibekali ilmu. Maka penting untuk menjaga kualitas ibadah. Ini bukan hanya sahaja puasa, tapi dengan ibadah yang lainnya seperti sholat dan sebagainya. Apabila didasari dengan ilmu yang kita ada, insya Allah sholatnya dapat pahala yang lebih. Dibandingkan hanya sebatas sholat untuk menunaikan menunaikan tanggung jawab sahaja. Menggugurkan kewajiban saja. Maka tak heran sholat yang dilakukannya tak memberi kesan kepada diri kita. Jadi sekali lagi penting untuk kita membekali diri kita
dengan ilmu agama. Macam mana Ustaz membekali? Ya mulailah dengan kita membaca. Kalau kita tidak malas dengan membaca, gantilah channel YouTube-nya kita dengarkan tentang ceramah bab puasa, bukan channel dangdut, koplo, Cirebonan. Jangan tukar channel. Tukar channel, ganti cari ustadz yang tengah ceramah bab mengenai bab puasa. Cari ceramah yang membicarakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Tuh. Harus ganti channel YouTube-nya. Jangan tengok YouTube Atta Halilintar. Lagi bahaya lagi Samsudin yang ditengok. Samsul lain Samsul. Ya, Samsul dah habis dah. Jadi tukar channel. Kalau saya tak familiar Ustaz dengan YouTube, dengan FB, alhamdulillah selamat. Tapi apa? Kalau kita kalau kita lagi jalan di luar, singgahlah ke kedai buku. Pilihlah buku, cari buku tentang puasa. Paling tidak itu. Kenapa Ustaz mestinya tadi? Untuk lagi lebih kita ni memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang puasa. Lah puasa Ustaz, tahun-tahun saya puasa. Tapi kalau kita baca, pasti ada sesuatu yang baru. Saya alhamdulillah, ini boleh dicontoh lah. Di setiap kali nak datang puasa itu pasti saya mencari satu buku. Paling tidak untuk saya habiskan karena memang saya untuk bahan saya juga. Samping juga untuk bekal diri kita. Pasti walaupun bicaranya itu bab puasa, tapi kalau kita baca ada sahaja sesuatu yang baru yang belum kita tak dapat. Karena setiap penulis, pengarang buku itu mempunyai kefahaman yang berbeza. Ada hal-hal yang kita dapat, hal yang baru. Itu. Jadi jangan malas membaca. Kalau tak mau beli buku usah. Sekarang zamannya zaman teknologi Google Google lah. Cari berkenaan tentang ini puasa. Tentang kelebihan puasa, tentang fik Ramadan. Apa fik Ramadan? Misalkan. Baca itu semua. Nih sekarang waktunya di dalam bulan Sya'ban. Jangan sampai bulan Ramadan dah datang baru kita nak baca. Nah, ketinggalan lah kita. Tapi kalau kita dah baca dalam bulan Ramadan, dah persiapkan diri kita dengan ilmu pengetahuan mengenai puasa, mengenai kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Datang saja bulan Ramadan, kita gaspol. Terus. Bacut. Kan begitu. Karena apa? Dah ready, dah siap. Tahu apa yang mau dibuat. Kan begitu. Tapi kalau tanpa persiapan, tanpa dibekali pengetahuan, ilmu pengetahuan, bingung kita. Ya tadi, ujung-ujungnya bazar lagi, makan lagi. Baru sahur. Udah ingat nanti bukanya apa ya? Baru sahur. Sudah bercita-cita mau makan apa nanti dalam berbuka puasa. Begitu. Nah, itu yang keberapa? 4. Alhamdulillah. Ingat. Nah, Terus lagi yang kelimanya. Ini juga tak kalah penting.
Ya, karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya. Rugi kalau kita menyia-nyiakannya. Nah, rugi kalau kita tak ikut sama meraihkan. Melakukan ibadah semaksimal mungkin. Rugi kalau kita tidak mampu untuk melakukannya. Maka mari kita jaga kesehatan. Mulailah kurangi mulut nih, jangan ngunyem aja semuanya itu kan. Kan? Jadikan warming up, pemanasan, break, makannya kurangi. Oh, mau datang bulan Ramadan. Latih diri kita supaya datang bulan Ramadan tak kaget badan kita. Biasanya ngunyem aja kan. Tiba-tiba aja bulan Ramadan suruh break. Akhirnya apa? Lemes saja bawaannya. Kan? Tak enak apa-apa. Kerja pun malas. Ini pun malas semua. Kenapa? Lapar. Ya ini. Oleh karena itu Nabi mengajarkan tadi. Kenapa Nabi itu banyak berpuasa? Karena itu tadi. Di samping mempersiapkan tubuh badan itu untuk menerima yang bulan depan nih mau puasa 1 bulan penuh. Jadi dilatih, melatih dirinya. Ini Rasul sahaja melatih. Bukan hanya itu sahaja. Dalam hal menjaga kesehatan juga. Dengan puasa. Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, pasti sehat. Kan gitu. Nah, bukannya terbalik. Dah puasa, karena semua tadi, bulan puasa, berbuka puasa jadi ajang balas dendam. Ya tetap saja puasanya bukan jadi sehat, tapi apa semua gula darah naik, kolesterol naik semuanya. Ditambah lagi hari raya, iya, kan? Nah, begitu. Jadi penting juga kita jaga kesehatan supaya datang bulan Ramadan fit tubuh badan kita, siap untuk melakukan aktivitas. Segala apa yang ada di dalam bulan Ramadan kita dapat melakukannya dengan penuh kecergasan, kekuatan. Kenapa? Sehat badan kita. So nak kena mula jaga kesehatan. Penting. Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Sedap puasa pun kalau badannya sehat. Sedap tarawihnya pun, sedap juga qiyamul lailnya pun, sedap juga tadarusnya kalau sehat. Lah kalau badan meriang, tadarus pun susah. Jangan kena bertadarus. Puasa pun tak dapat untuk kita laksanakan. Jangan kita cakap qiyamul lail. Salat 5 waktu pun kita susah. Nah, ditunaikan kalau kitanya sakit. Jadi jaga, pelihara kesehatan daripada sekarang. Minta-minta dengan Allah supaya jangan kita Jangan kita jatuh sakit. Usaha dahulu. Adapun nanti Allah berikan kita kesehatan sakit waktu bulan Ramadan, yaitu sudah qadarullah. Tapi ini kita mesti mengusahakannya dulu. Pastikan yang kita ni harap-harap diberi kesehatan. Oleh karena itu jaga kesehatan. Dan yang terakhir ya. Yang terakhirnya berapa berarti? Yang keberapa? Yang ke-6. Betul ke? Betul, yang ke-6. Oke. Yang ke-6-nya adalah manage keuangan.
diatur keuangannya. Ah, karena apa? Bulan Ramadan Rasulullah itu lebih lagi menjadi orang yang dermawan. Di hari-hari biasa dermawan, tapi datang bulan Ramadan lebih lagi dermawan. Nah, maka untuk kita mengambil peluang kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan, mulai dari sekarang sisihkan duit, untuk kita apa? Bersedekah, memberi jamuan kepada orang yang berbuka puasa. Itu harus nak kita cita-citakan. Karena pahalanya besar. Ketika kita memberi juada berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala sama halnya orang yang sedang berpuasa. Nah, kita puasa dapat pahala puasa. Kita pula bagi sedekah untuk orang yang sedang berbuka puasa, double dapat pahalanya. Pahala puasa daripada kita sendiri, dapat juga pahala puasa daripada orang lain yang sedang berpuasa. Yang mana berbuka mereka, kita yang bagi puasa. Yang bagi buka puasa. Peluang. Maka perlu pengaturan keuangan. Jangan semua budgetnya untuk beli kue raya, baju raya sahaja. Baju baru, kue baru, semua baru. Itu aja. Suami pun baru juga. Nah, ini sudah lain. Oke. Sama begitu. Ada yang mau bersuami baru lagi. Doakan, mudah-mudahan. Oke. So, jadi apa penting? Perlu mengatur keuangan. Karena bulan yang baik. Untuk kita sama mengambil peluang dengan kita bersedekah. Paling tidak memberi makan, minum untuk orang yang berbuka puasa. Tak di sini, di kampung kita beri makan. Tak mampu untuk orang lain, paling tidak istimewakan keluarga kita. Untuk dengan makan buka puasa dengan sesuatu yang istimewa. Gitu loh. Ini kalau harus dirancang. Kalau tak dirancang, susah. Tapi Ustaz, saya ada duitnya sekarang. Ya sudah, ada duitnya sekarang. Kirimkan. Tapi jangan pakai dulu buat Ramadan gitu. Kalau takut sana, ya sudah, ke masjid sini saja. Masjid sini ada buka. Seluruh masjid Singapura sudah membuka tabung-tabung untuk Ramadan. Di situ sumbangkan. Tak harus banyak. Berapa yang kita mau? Oke, kita niatkan. Lah kan ini masih bulan Syaban, Ustaz. Insyaallah pahalanya dapat juga bulan Ramadan. Karena apa? Niat kita untuk menyumbang keperluan Ramadan. Insyaallah duit yang kita sumbangkan walaupun sekarang kita bagi ke masjid, duit itu akan digunakannya nanti di bulan Ramadan untuk keperluan bulan Ramadan. Jadi ambil peluang. $50. Jangan dipikir rupiah. Kalau dia rupiah, besar Ustaz. Jangan berkira dengan Allah. Sisihkan. Segitu. Kalau tak, tadilah. Apa yang mampulah. Yang jelas, kalau ada duit itu, lebih mudah lah untuk kita tadi. Bersedekah, memberi orang makan itu kan. Kalau nggak ada duit, tinggal maunya saja. Keinginannya. Oleh karena itu manage keuangan dari sekarang. Dapat gaji, sisihkan. Berapa? $150.
$25 ya kedekut betul. Kalau $25 kan. Beli bakso aja udah berapa? Udah lah. Sebegitulah. Oke, mungkin sampai sini sajalah. Apa yang dapat saya sampaikan. Oke, jadi berapa poin? 6 poin. Oke, apa yang perlu dilakukan sepanjang bulan Sya'ban sebagai persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Oke, yang pertama apa? Banyak puasa. Yang kedua? Berdoa. Yang ketiga? Niat. Yang keempat? Nyam-nyam. Yang jelas lah. Bekal diri dengan ilmu. Terus? Yang kelima? Menjaga kesehatan. Asal ada yang beribadah tadi tuh. Dan yang keenam? Minus keuangan. Alhamdulillah. Ada poin. Bolehlah untuk di-update status macam itu bunyinya. Ya kan? Oke, itu sajalah perkongsian kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kehilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum